semuanya, saya Zalia Della Chandra. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu energi terbarukan dan energi tidak dapat diperbarui. Nah, kalau energi yang dapat diperbarui itu merupakan energi yang berasal dari sumber daya alami yang jumlahnya bisa diperbanyak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau energi tak dapat diperbarui ini merupakan energi berasal dari sumber daya alami yang jumlahnya itu terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Nah, kalau energi dapat diperbarui, itu biasanya juga disebut dengan energi berkelanjutan. Jadi yang selanjutnya ada matahari. Matahari adalah salah satu bintang antara 100 juta bintang yang ada pada suatu kelompok atau galaksi yang disebut dengan kelompok bintang Milky Way. Energi air adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan yang diperoleh dari pemanfaatan aliran air yang mengalir. Indonesia merupakan negara tropis yang mengalami musim penghujan di setiap tahunnya, sehingga ketersediaan sumber airnya cukup melimpah. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air keras buat diminum, di udara kabut yang terkondensasi. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Cara penggunaan tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap yaitu PLTU. Di banyak pembangkit listrik, uap digunakan untuk menggerakkan turbin yang berputar menghasilkan listrik. Selanjutnya, penetapan tenaga uap di Indonesia. Di Indonesia, tenaga uap digunakan terutama untuk pembangkit listrik uap yaitu PLTU yang mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar. Cara penggunaan tenaga angin yaitu turbin. Angin digunakan untuk memutar rotor pada turbin angin. Gerakan rotor ini kemudian diterjemahkan menjadi energi mekanik. Selanjutnya, penerapan tenaga angin di Indonesia. Salah satu contoh adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di daerah selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, PLTB tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan lainnya, sehingga berkontribusi dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak negatif terhadap iklim. Yang kedua, PLTB menggunakan energi angin yang tidak akan pernah habis, sehingga dapat memberikan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan. Yang ketiga, PLTB membutuhkan ruang yang relatif kecil dibandingkan pembangkit listrik yang lain. Beberapa dampak negatif dari penggunaan PLTB yaitu energi listrik bergantung pada kecepatan angin, investasi biaya yang besar, serta berpotensi menimbulkan suara yang bising.